Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara membaca NFP di Forex Factory. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu bagaimana sih cara menganalisa news yang akan dirilis, khususnya untuk data NFP. Apa saja data ekonomi yang perlu kita perhatikan dan kemana arah pergerakan market ke depannya, mau naik ataukah mau turun. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca dan cara analisa news NFP di Forex Factory ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silakan buka Forex Club Indonesia. Buka playlist yang ada di Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu klik bagian menu playlist yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara membaca news NFP di Forex Factory. Ini ada salah satu sahabat kita yang bertanya di bagian kolom komentar, bagaimana cara kita menganalisa news Forex, padahal di situ belum ada nilai aktualnya, baru ada nilai perkiraan dan juga data sebelumnya. Ini bagaimana cara kita menganalisa probabilitas yang paling besar datanya mau kemana. Nah, ini kita akan gunakan Android. Ini banyak teman-teman yang trading menggunakan Android. Kita akan pakai browser di HP. Karena sebab website Forex Factory ini tidak bisa diakses di Chrome ataupun di Google, teman-teman bisa menggunakan browser yang lainnya yang mensupport kita membuka website Forex Factory. Ini kita pakai aplikasi Puffin. Teman-teman bisa download di Play Store. Kemudian setelah itu silakan tuliskan Forex Factory yang ini. Nah, setelah terbuka, oke, seperti ini, klik website yang ini, www.forexfactory.com. Pertama kita setting terlebih dahulu website Forex Factory-nya, kita samakan tanggal dan juga jamnya dengan tempat kita tinggal. Klik bagian menu kalender. Kemudian setelah itu kita klik bagian sini filter. Yang ini ya teman-teman, klik filter. Kemudian di bagian impact di sini bisa teman-teman pilih. Ini kita pilih yang sangat penting dan penting saja. Kita checklist dua yang ini. Kemudian untuk kategori newsnya di sini kita pilih semua. Dan untuk mata uang di sini kita checklist yang US dollar. Kemudian setelah itu klik apply filter. Kita akan lihat data-data ekonomi yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Kemudian setelah itu kita setting waktunya. Ini kan ada jamnya di sebelah sini, di sebelah kiri 13.57. Dan sekarang di tempat kita juga jam 2:03. Teman-teman kalau waktunya belum sama silakan diklik. Karena kita ada di Jakarta, kita pilih +7. Format waktunya ini kita pilih yang 24 jam. Klik save. Nah, ini untuk setting waktunya, kita ke kalender lagi, klik bagian menu kalender. Nah, sekarang tanggal 6 Oktober, besoknya tanggal 7 Oktober ada 3 data ekonomi penting yang akan dirilis oleh Amerika Serikat. Yang pertama itu mengenai upah, kemudian yang kedua NFP, yang ini teman-teman bisa lihat. Kemudian data tingkat pengangguran. Nah, bagaimana cara menganalisa data NFP ini akan menguat ataupun akan melemah?
datanya lebih baik dari proyeksi ataupun lebih buruk dari proyeksi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau diklik NFP-nya, ini kan data yang sebelumnya itu 315.000 pekerja, perkiraannya 265.000, aktualnya masih kosong. Kita tunggu besok datanya lebih baik dari forecast ataupun lebih buruk daripada forecast. Kalau data aktual lebih tinggi daripada forecast untuk yang NFP ya teman-teman, itu USD akan menguat. Jika data NFP itu dirilis lebih rendah dari proyeksi, maka nanti mata uang USD berpotensi melemah ataupun bearish. Seperti itu. Nah, ada dua data ekonomi yang berhubungan langsung dengan data NFP. Apa sih itu datanya? Yang pertama data ADP, kemudian yang kedua data sektor jasa di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di data sebelumnya di sini teman-teman, bisa perhatikan news sebelum tanggal 7 Oktober. Ini yang untuk data ADP dirilis lebih besar daripada proyeksi. Proyeksinya 200.000 yang ini, sedangkan aktualnya 208.000. Apa sih itu data ADP? Data ADP itu data sektor ketenagakerjaan swasta non-pertanian di Amerika Serikat. Ini menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja yang cukup baik di sektor swasta. Makanya ini sering disebut sebagai data mentahan dari NFP. Ini datanya baik ataupun datanya bagus. Kemudian yang kedua data sektor jasa. Kita lihat di yang service PMI. Yang ini, di mana data ini juga lebih baik daripada perkiraan. Forecast-nya ini 5,6%. Kemudian aktualnya ini dirilis sedikit lebih tinggi daripada perkiraan, 56,7%. Dan data ini masih di atas indeks 50%. Dua hal ini menjadi bacaan penting untuk kita menganalisa NFP-nya nanti akan lebih baik ataupun lebih buruk daripada proyeksi. Kalau kita lihat dua data ini, ADP dan Service PMI, maka ini menunjukkan hal yang cukup bagus. Dua-duanya lebih baik daripada proyeksi. Jadi kemungkinan besarnya nanti di 7 Oktober NFP itu akan dirilis lebih besar daripada proyeksi. Karena The Fed di pertemuan sebelumnya juga mereka mengatakan bahwa inflasi masih harus diturunkan karena masih berada di level yang cukup tinggi 8,3%. Dan kalau sampai sektor ketenagakerjaan ini mengalami pelemahan, maka The Fed tentu akan menarik kembali sikap hawkish-nya dan akan lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga. Ini hubungan satu dengan yang lainnya. Kalau nanti NFP-nya dirilis lebih baik, ini menunjukkan bahwa sektor tenaga kerja tidak terpengaruh oleh langkah The Fed yang menaikkan suku bunga secara agresif. So, tentu ini akan membawa mata uang USD secara garis besar akan menguat terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Jelas ya teman-teman semua. Nah, ini cara memproyeksi satu data ekonomi dengan data ekonomi yang lainnya. Teman-teman perlu membaca keseluruhan data-data ekonomi di negara yang bersangkutan. Kalau untuk data NFP sesuai dengan yang tadi telah kita bahas, ini berhubungan ataupun berkorelasi dengan dua data ekonomi yang sebelumnya dirilis, sektor jasa dan juga news ADP. Nah, ini ada juga teman kita yang bertanya di bagian kolom komentar, sebaiknya kita itu trading sebelum news ataupun sesudah news sih? Nah, ini teman-teman sebaiknya tunggu terlebih dahulu agar datanya dikeluarkan, nah baru kita trading sesuai dengan data ekonomi yang dirilis. Apakah lebih baik daripada proyeksi ataupun lebih buruk daripada perkiraan. Oke. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist analisa fundamental forex di YouTube channel Forex Club Indonesia. Yang ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Teman-teman bisa belajar banyak mengenai tips dan trik cara melakukan analisa fundamental forex di playlist ini. Silakan disimak topik by topiknya. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.